Kali ini sebuah cerita tentang Abu Nawas menipu iblis demi membawa api neraka ke istana dan semua orang percaya. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, langit tampak muram, bintang-bintang bersembunyi di balik awan kelabu, dan angin gurun berembus membawa debu serta desas-desus aneh. Kabar itu datang dari arah masjid besar, dibawa oleh seorang ulama tua yang wajahnya pucat seperti kain kafan. Ia berkata dengan suara gemetar di hadapan halayak, "Wahai penduduk Baghdad, tanda-tanda akhir zaman telah dekat. Api neraka telah turun ke bumi untuk menguji hati manusia." Orang-orang pun berlarian ke sana kemari, sebagian berseru meminta ampun, sebagian lagi bersembunyi di rumah sambil membaca doa panjang yang tak pernah dihafal sebelumnya. Dan kabar itu, seperti air bah, akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Harun al-Rashid, penguasa besar yang dicintai rakyatnya namun kadang bosan oleh kesunyian tahta. Maka Baginda memanggil wazir kepercayaannya, Ja'far al-Barmaki, dan bertanya dengan dahi berkerut, "Wahai Ja'far, apakah benar kabar itu? Bahwa api neraka turun ke bumi?" "Benar, tuanku," jawab Ja'far pelan. Namun tak seorang pun tahu dari mana datangnya api itu. Hanya desas-desus belaka. "Desas-desus," kata sang raja lirih, "seringkali lebih panas daripada api itu sendiri." Ia termenung sejenak, lalu menatap keluar jendela istana, ke arah langit Baghdad yang bergemuruh halus. Kemudian, dengan senyum kecil yang mengandung niat, Baginda berkata, "Baiklah, kalau api neraka itu benar-benar ada, maka aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Ja'far terperanjat. "Ampun, tuanku, adakah manusia sanggup menatap api neraka tanpa terbakar hangus?" "Aku tak hendak menatapnya lama," sahut Baginda dengan nada tenang tapi berbahaya. "Aku hanya ingin tahu siapa di antara rakyatku yang mampu membawanya ke hadapanku." Keesokan paginya, seluruh Baghdad diguncang oleh titah raja. "Barang siapa dapat membawa api neraka ke istana, akan kuhadiahi 1000 keping emas, kuda putih, dan rumah di tepian sungai Tigris." Maka bergemparlah seisi negeri. Tukang sihir, ahli hikmah, bahkan pedagang minyak datang membawa berbagai macam obor, bara, dan asap. Tapi tak satu pun meyakinkan raja. Api mereka hanyalah api biasa, panas, menyala, namun tak mengandung kedahsyatan sebagaimana disebut dalam kitab suci. Hingga akhirnya, pada petang hari yang tenang, datanglah seorang lelaki dengan jubah coklat usang, berjalan tanpa tergesa, membawa tongkat dan senyum miring di sudut bibirnya. Ia menundukkan kepala di hadapan raja, lalu berkata dengan suara rendah tapi jelas, "Ampun, tuanku, hamba yang hina ini bernama Abu Nawas. Dan hamba datang bukan untuk menonton, melainkan membawa kabar." Raja mengangkat alis, antara heran dan senang. "Ah, Abu Nawas, sudah lama aku tak mendengar leluconmu. Katakan, apa kabar yang kau bawa?" Abu Nawas menatap Baginda dengan pandangan setengah serius. "Kabar, tuanku, bahwa api neraka memang telah turun ke bumi. Dan hamba tahu di mana tempatnya." Istana hening. Suara gemerincing gelang prajurit seolah berhenti di udara. Raja mencondongkan tubuh ke depan. "Benarkah katamu itu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk. "Benar, tuanku. Namun api itu tak boleh disentuh sembarang orang. Ia hanya tunduk kepada perintah yang suci, atau tipu daya yang lebih hebat darinya." Raja mengerutkan kening, lalu tersenyum samar. "Kau bicara seperti orang yang berani menantang neraka sendiri." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba tak menantang neraka, tuanku. Hamba hanya ingin meminjam sedikit panasnya untuk menghangatkan istana yang mulai dingin oleh kebosanan." Tawa raja pun pecah bergema di aula. Namun di balik tawa itu, tersimpan niat sungguh-sungguh. Baginda berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku beri kau waktu 3 malam. Datangkan api neraka itu ke istanaku, agar seluruh Baghdad tahu siapa yang benar, dan siapa yang hanya pandai menebar kabar." Abu Nawas tersenyum pelan. Ia menunduk,
mencium tanah di hadapan raja, lalu berkata, "3 malam cukup, tuanku. Namun bila kelak istana ini terbakar, jangan salahkan hamba, sebab api neraka tak pandang bulu." Dan demikianlah ia pergi meninggalkan istana dengan langkah ringan, sementara para penjaga dan ulama saling berbisik di belakangnya. Apakah Abu Nawas benar-benar akan membawa api neraka itu? Atau hanya akan membawa celaka? Dan di bawah langit Baghdad yang mulai gelap, Abu Nawas berjalan sambil tertawa kecil. "Ah, api neraka," bisiknya pelan. Kadang ia tak datang dari bawah bumi, melainkan dari rasa ingin tahu seorang raja. 3 malam telah dijanjikan. 3 malam pula seluruh Baghdad menanti dengan hati berdebar. Di pasar-pasar, para pedagang berhenti menawar harga, hanya untuk membicarakan satu hal. Benarkah Abu Nawas akan membawa api neraka ke istana? Sebagian tertawa tak percaya, sebagian lagi bergetar takut, sebab nama neraka bukanlah mainan di lidah manusia. Sementara itu di rumahnya yang sederhana di tepi sungai Tigris, Abu Nawas duduk bersila di bawah lampu minyak yang redup. Di depannya tersaji segelas susu kambing dan roti gandum. Ia makan dengan tenang, seolah tak ada beban dunia. Tapi dalam hatinya, berputar pikiran yang dalam dan rumit. Baginda meminta api neraka, gumamnya lirih. Padahal yang ia perlukan hanyalah cermin untuk melihat hatinya sendiri. Ia tersenyum miring. Tapi bila raja ingin bermain api, maka biarlah aku yang menjadi tukang sulapnya. Belum habis ia meneguk susu, datanglah seorang utusan istana, berpakaian rapi dan wajah tegang. "Abu Nawas," katanya, "Baginda menanti di Balairung. Malam ini engkau harus memberi kabar. Apakah api neraka itu benar akan kau bawa atau tidak?" Abu Nawas bangkit perlahan. Ia mengambil sorban lusuhnya, melilitkannya di kepala, lalu berkata dengan nada ringan, "Kalau raja ingin api, maka hamba akan bawakan api. Tapi apakah beliau siap terbakar olehnya? Itu lain perkara." Sang utusan hanya mengerutkan dahi, tak paham maksud Abu Nawas. Mereka pun berangkat menuju istana, di mana 1000 lentera menyala menembus malam Baghdad. Balairung istana gemerlap oleh cahaya obor, dan di atas tahta duduk Baginda Harun al-Rashid, dengan jubah sutra hijau dan sorban emas berkilau. Di sisi kirinya berdiri Ja'far sang wazir, sementara para ulama, ahli hikmah, dan penasehat kerajaan berbaris di sekeliling. Begitu Abu Nawas melangkah masuk, semua mata menatapnya dengan penuh selidik. Raja tersenyum tipis. "Wahai Abu Nawas, sudah 2 malam berlalu. Adakah engkau berhasil menemukan api neraka itu?" Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun tuanku, api itu bukan barang yang mudah dicari di pasar, atau digali dari bumi. Ia datang hanya pada orang yang layak menerimanya." Raja memiringkan kepala. "Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa aku tidak layak melihat api neraka?" Abu Nawas tersenyum halus. "Bukan demikian maksud hamba, tuanku. Tapi api itu tidak bisa ditangkap dengan tangan kosong, apalagi oleh orang yang tidak bersih dari keserakahan." Raja terdiam. Wajahnya menegang sesaat. Ja'far yang bijak segera menengahi. "Abu Nawas, jangan bermain kata di hadapan Baginda. Jelaskanlah maksudmu dengan terang, sebab istana ini tidak punya waktu untuk teka-teki." Abu Nawas berpaling pada wazir, lalu menatap semua orang yang hadir. "Baiklah, api neraka yang dimaksud hamba bukanlah nyala merah yang membakar kayu, melainkan nyala yang membakar hati. Dan bila tuanku menghendakinya, maka hamba akan menunjukkan wujudnya, tapi dengan satu syarat." Raja bersandar di singgasana. "Sebutkan syaratmu." "Hamba mohon agar semua lilin, obor, dan lentera di istana ini dipadamkan malam esok. Biarlah hanya cahaya bulan yang menjadi saksi, dan tiada seorang pun boleh mengganggu hamba hingga subuh menjelang." Seketika terdengar gumam keheranan di antara para hadirin. Seorang ulama berkata, "Ini perbuatan gila. Bagaimana mungkin orang memanggil api dengan kegelapan?" Namun raja menepuk tangannya. "Cukup. Bila Abu Nawas berkata demikian, maka biarlah ia melakukannya. Aku ingin tahu sampai di mana batas akalnya yang masyhur itu."
Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba ucapkan terima kasih, tuanku. Tapi bersiaplah, bila api itu benar datang, maka panasnya akan membakar hingga ke hati yang paling beku. Raja tertawa. Abu Nawas, mulutmu memang seperti pedang, tajam dan berbahaya. Tapi kali ini, bila kau gagal, kau tahu akibatnya. Abu Nawas menatap raja dengan tenang. Hamba tahu, tuanku. Tapi kadang, hukuman paling berat bagi orang pandai bukanlah mati, melainkan dipaksa menjelaskan kebodohan orang lain. Beberapa prajurit menahan tawa. Raja sendiri sempat tersenyum meski menahan kesal. Baiklah, Abu Nawas. Besok malam, semua lampu akan dipadamkan. Bila kau dapat membawa api neraka itu, maka engkau akan kuberi 1000 keping emas. Tapi bila kau gagal, maka neraka yang sejati akan menantimu di bawah istana ini. Abu Nawas menunduk dalam. Titah Baginda adalah perintah hamba. Besok malam, biarlah neraka dan surga sama-sama menonton permainan kecil kita. Ia lalu berpaling, berjalan keluar istana dengan langkah tenang, meninggalkan keheningan panjang di balairung. Dan ketika pintu istana tertutup di belakangnya, Ja'far berbisik kepada raja. Tuanku, aku khawatir kali ini Abu Nawas bermain dengan sesuatu yang tak ia mengerti. Raja menatap jauh ke arah bulan yang memantul di kolam taman istana. Atau mungkin, katanya perlahan, dialah satu-satunya yang mengerti, sementara kita semua masih bermain dalam gelap. Malam itu, Baghdad sunyi seperti makam tua. Langit menggantung rendah, seakan menunggu sesuatu yang tak ingin disebutkan manusia. Di kejauhan, hanya terdengar desir angin dan sayup azan Isya dari menara masjid yang jauh di tepi kota. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, memandangi sungai Tigris yang berkilau oleh sinar bulan. Seekor kucing hitam duduk di sampingnya, menguap perlahan, sementara ia sendiri menatap langit, bergumam lirih. 3 malam, wahai Abu Nawas, dan engkau berjanji membawa api neraka ke hadapan raja. Akalmu memang tajam, tapi kini bahkan logika tak mampu menolongmu. Ia menarik napas panjang. Andai aku bisa menipu malaikat, mungkin aku akan berani menipu neraka. Belum sempat ia menamatkan kalimatnya, tiba-tiba lampu minyak di ruangnya bergetar, nyalanya menurun, dan udara di sekitarnya menjadi dingin bukan main. Suara desir halus terdengar dari belakang, dan dari kegelapan, muncul sesosok bayangan tinggi, matanya merah seperti bara, suaranya berat seperti angin dari dalam gua. Engkau memanggilku, wahai Abu Nawas. Abu Nawas tidak terperanjat. Ia hanya menoleh perlahan, seolah menyambut tamu yang telah lama ia tunggu. Ah, rupanya kau datang juga. Wahai makhluk yang namanya terlalu sering dipakai para hatib untuk menakut-nakuti anak-anak. Makhluk itu menggeram. Jangan bermain lidah denganku. Aku datang karena aku mendengar engkau ingin membawa api neraka ke istana. Itu urusan kami. Abu Nawas tertawa pelan. Urusanmu? Bukankah api neraka itu sudah menjadi hak kalian sejak dahulu kala? Tapi, mengapa kalian begitu cemas bila aku meminjam sedikit nyalanya? Iblis itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderit dan udara semakin panas. Kau manusia paling lancang di muka bumi. Api neraka bukan untuk permainan. Siapa yang memegangnya tanpa izin kami, akan terbakar jiwa dan raganya. Abu Nawas menatap lurus ke matanya. Kalau begitu, beri aku izin. Aku hanya ingin meminjam secuil saja, untuk memenuhi titah raja. Setelah itu, silakan kau ambil kembali. Iblis itu terdiam sejenak, lalu tersenyum licik. Kau tahu syaratnya? Tentu, jawab Abu Nawas. Setiap perjanjian dengan iblis pasti berisi kebodohan manusia. Iblis tertawa. Suaranya menggema seperti petir kecil di dalam dada. Kalau begitu, dengarlah. Bila aku memberimu api neraka, maka pada malam ketiga setelahnya, jiwamu akan menjadi milikku. Setuju. Abu Nawas menatap ke sungai, lalu mengelus janggutnya perlahan. Baiklah, tapi aku ingin memastikan satu hal, wahai iblis. Apakah api neraka itu betul-betul panas, ataukah hanya sehangat amarah manusia?
Iblis mengangkat tangannya, dan seketika nyala merah muncul di telapak tangannya. Tidak seperti api biasa. Warnanya hitam di tengah, merah di pinggir, dan cahayanya membuat kucing di beranda lari ketakutan. Inilah api neraka, kata iblis dengan sombong. Sekali kau sentuh, kulitmu akan meleleh seperti lilin. Abu Nawas tersenyum. Boleh aku menyentuhnya sebentar saja? Tentu, asal kau siap menanggung akibatnya. Abu Nawas mengulurkan tangannya perlahan. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh bara itu, ia berbisik. Wahai api, jika engkau benar dari neraka, tunduklah pada akal yang lebih panas darimu. Dan ajaib, api itu padam seketika, meninggalkan asap tipis yang berbau seperti damar terbakar. Iblis melotot kaget. Apa yang kau lakukan, manusia terkutuk? Abu Nawas tersenyum lebar. Aku hanya meniup sedikit akalku ke dalam api itu. Rupanya akalku lebih panas dari neraka milikmu. Iblis menggeram marah. Kau menipuku. Bukan. Wahai iblis. Kau sendiri yang terlalu cepat percaya. Bukankah tipu daya adalah milikmu? Maka izinkan aku menggunakannya sebentar, agar kau tahu rasanya ditipu manusia. Iblis menatapnya tajam, tapi Abu Nawas menepuk pundaknya dengan ringan, seperti menenangkan anak kecil. Sudahlah, aku tak butuh apimu. Aku sudah menemukan api neraka yang sejati. Apa maksudmu? Tanya iblis, curiga. Abu Nawas menatap bayangan wajahnya di air sungai yang bergoyang. Api neraka sejati adalah nafsu manusia yang tak puas, tamak, dan serakah akan kuasa. Aku hanya perlu menyalakan itu di istana, dan seluruh Baghdad akan percaya bahwa aku membawa api neraka. Iblis terpaku. Sesaat kemudian ia tertawa keras. Suaranya bergema hingga burung-burung di pohon terbang ketakutan. Kau licik, Abu Nawas. Terlalu licik untuk manusia. Tapi ingatlah, permainan dengan neraka tak pernah berakhir bahagia. Abu Nawas tersenyum sambil menyalakan kembali lampu minyaknya. Kau benar, wahai iblis. Tapi siapa bilang aku ingin akhir yang bahagia? Aku hanya ingin akhir yang bermakna. Iblis memandangnya sekali lagi, lalu menghilang bersama angin malam. Yang tersisa hanyalah bau belerang samar dan suara air yang beriak lembut di tepi Tigris. Abu Nawas meneguk sisa susunya, lalu bergumam. Nah, satu perjanjian telah selesai tanpa tanda tangan. Kini saatnya membawa api yang tak terlihat itu ke istana. Dan di luar sana, malam Baghdad tetap sunyi, seolah bumi sendiri menahan napas, menunggu permainan besar Abu Nawas dimulai. Tibalah malam yang dijanjikan. Istana Baghdad tenggelam dalam kegelapan sebagaimana titah Abu Nawas. Tiada lentera, tiada obor, bahkan lilin pun dipadamkan. Hanya sinar bulan yang menembus kisi jendela, menggurat lantai marmer seperti cahaya dari alam gaib. Di halaman istana, para prajurit berbaris dengan wajah tegang. Rakyat dari berbagai penjuru berdiri di luar gerbang, menahan napas dalam dingin malam. Mereka berbisik, malam ini Abu Nawas akan membawa api neraka. Siapakah yang berani memandangnya? Di dalam balairung, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana, ditemani Wazir Ja'far dan beberapa ulama yang tampak pucat pasi. Ja'far, bisik sang raja, jika api itu sungguh datang, apakah istana ini akan selamat? Hanya Allah yang tahu, tuanku, jawab Ja'far dengan suara serak. Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, terdengar langkah kaki lembut mendekat. Dari kegelapan muncul sosok Abu Nawas, jubahnya lusuh, namun wajahnya tenang bagai orang yang baru pulang dari perjalanan panjang. Di tangannya, ia membawa sebuah kendi tanah liat tertutup rapat, diikat dengan kain hitam. Ia melangkah pelan ke hadapan raja, lalu berlutut. Ampun, tuanku, katanya pelan namun jelas. Hamba datang membawa apa yang Baginda minta. Semua mata tertuju pada kendi itu. Raja memiringkan kepala. Apakah itu? Benar. Tuanku, inilah api neraka. Seketika terdengar bisikan panik dari para ulama. Seorang di antara mereka berkata, Nadzubil, jangan buka kendi itu. Tuanku, bisa jadi seluruh istana hangus terbakar.
Tapi raja, separuh takut, separuh penasaran, justru mencondongkan tubuh. Abu Nawas, apakah engkau bermain-main denganku? Hamba tak berani, tuanku. Tapi jika Baginda hendak melihat kebenarannya, maka perintahkan agar kendi ini dibuka. Raja menatap Ja'far. Wazir itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, titah raja. Buka kendi itu, perlahan. Abu Nawas mengangguk. Ia mengangkat kendi itu ke hadapan semua orang, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai Baginda dan seluruh penghuni istana, bila hati kalian bersih dari keserakahan, maka api ini takkan menyentuh kalian. Tapi bila ada di antara kalian yang tamak, maka bersiaplah terbakar oleh nyalanya." Seketika suasana berubah mencekam. Beberapa ulama mundur selangkah, sebagian menutup wajah dengan lengan jubah. Lalu Abu Nawas membuka tutup kendi itu perlahan-lahan. Dan, simbolari, fus. Asap hitam tebal keluar bergulung-gulung dari dalam kendi. Asap itu berputar di udara, membentuk pusaran menyeramkan, menimbulkan bunyi seperti bisikan 1000 jiwa. Orang-orang berteriak, sebagian sujud ketakutan, sebagian menutup telinga. Abu Nawas berdiri tegak di tengah kepulan asap itu. Ia mengangkat tangan dan berseru, "Lihatlah, inilah api neraka yang kalian cari." Ia tak menyala dengan nyala merah, melainkan membakar dari dalam dada kalian sendiri. Dan benar, dalam cahaya samar, wajah beberapa orang tampak memerah, berkeringat hebat, seakan panas yang tak terlihat merayapi tubuh mereka. Raja sendiri menggigil. Apa yang terjadi, Ja'far? Mengapa udara terasa membara? Abu Nawas menunduk dalam, lalu menjawab dengan nada tenang. "Ampun, tuanku. Api neraka tak selalu membakar kayu. Kadang ia membakar hati yang diselimuti dosa dan keserakahan. Siapa di antara hadirin yang hatinya panas saat ini, berarti api itu sedang menyalanya di sana." Mendengar itu, seketika suasana menjadi beku. Semua orang menunduk, takut bila wajah mereka tampak merah di bawah sinar bulan. Raja memandang Abu Nawas dengan mata lebar. "Apakah engkau sedang berkhutbah, atau sungguh membawa api?" Abu Nawas menatap Baginda lembut. "Tuanku, api ini benar dari neraka, sebab ia lahir dari sifat manusia sendiri. Bila tuanku tak percaya, lihatlah kendi itu, tak ada nyala di dalamnya, hanya hawa yang keluar dari lubang kecil. Tapi hawa itulah yang membuat orang merasa terbakar." Ja'far mendekati kendi itu, menatap ke dalam, lalu mundur kaget. "Tuanku, kendi ini berisi batu hitam panas. Entah dari mana ia memperoleh benda seperti ini." Abu Nawas tersenyum. "Batu itu hamba temukan di padang pasir, tempat orang-orang buang amarahnya. Di bawah cahaya bulan, ia menyimpan panas dari matahari siang hari. Dan hamba tutup rapat agar panasnya tak hilang. Itulah api neraka yang hamba bawa, bukan dari langit, tapi dari hati manusia yang menyimpan marah di bawah dingin wajahnya." Raja tertegun. Suasana hening beberapa saat. Lalu terdengarlah tawa lirih Baginda, makin lama makin keras, hingga menggema ke seluruh balairung. "Abu Nawas, kau benar-benar membawa api neraka. Bukan dari bawah bumi, tapi dari kebodohan kami sendiri." Para ulama menatap satu sama lain, malu tapi lega. Rakyat di luar bersorak gembira, karena mereka mendengar bahwa api neraka telah jinak di tangan Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba hanya membawa cermin, tuanku. Tapi bila orang yang bercermin melihat api di balik matanya, itu bukan salah kaca, melainkan dosa yang belum padam." Raja berdiri, mengangkat tangan ke udara. "Mulai malam ini, biarlah seluruh Baghdad tahu bahwa api neraka bisa padam dengan akal dan tawakal. Dan Abu Nawas, engkau bukan hanya pelawak istana, engkau guru yang menyulut cahaya di tengah gelapnya kebodohan." Suara takbir dan tawa bergema bersahut-sahutan di istana. Dan di antara kepulan asap yang tersisa, Abu Nawas berjalan keluar dengan langkah ringan, sambil berbisik, "Ah, ternyata api neraka tak perlu dicuri dari iblis. Cukup dinyalakan di hati orang-orang yang ingin menguasainya." Keesokan harinya,
Baghdad bergemuruh oleh kabar yang mengguncang. Orang-orang di pasar, para penjual roti, penjaga jembatan, hingga anak-anak di tepian sungai, semuanya membicarakan satu nama, Abu Nawas. "Kau dengar kabarnya?" bisik seorang pedagang kain. "Tentu. Ia membawa api neraka ke istana dan tak terbakar sedikit pun. Konon iblis sendiri tunduk padanya." Demikianlah mulut-mulut manusia bekerja, menambah, membesar, dan memutar cerita hingga kebenaran terselip di antara gurauan. Namun tak semua orang merasa kagum. Di ruang dalam istana, seorang ulama tua bernama Syaikh Marwan duduk termenung dengan wajah masam. Ia adalah penasihat keagamaan istana, terkenal keras dan mudah tersinggung. Dalam hatinya ia bergumam, "Apakah aku akan diam saja melihat pelawak istana mengaku membawa api neraka, sementara orang-orang menganggapnya wali?" Maka pada siang itu juga, Syaikh Marwan menghadap Raja Harun al-Rashid. Ia menunduk, namun suaranya tajam seperti pisau. "Ampun tuanku, hamba datang membawa nasihat. Janganlah tuanku tertipu oleh kelicikan Abu Nawas. Apa yang ia bawa itu bukanlah mukjizat, melainkan tipu muslihat. Api neraka tidak bisa dipanggil dengan kendi tanah liat." Raja memandangnya dengan mata tenang. "Syaikh Marwan, tidakkah engkau hadir semalam? Engkau sendiri merasakan panas udara di istana." "Benar, tuanku," jawab sang syaikh cepat. "Tapi panas itu bukan tanda gaib. Hamba menduga, kendi itu berisi bahan yang mengeluarkan asap dan hawa panas bila dibuka. Mungkin batu dari gurun, mungkin bahan sihir dari bangsa jin." Raja tersenyum kecil. "Jadi menurutmu, Abu Nawas memperdayaku?" "Benar, tuanku. Dan hamba mohon izin untuk membuktikannya di hadapan Baginda." Harun al-Rashid berpikir sejenak. Lalu dengan nada datar ia berkata, "Baiklah, jika engkau ingin membuktikan, panggil Abu Nawas ke istana besok pagi. Biar kebenaran berpihak pada siapa yang lebih cerdas, atau lebih jujur." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan langkah ringan, wajahnya tenang seperti biasa. Raja sudah duduk di singgasana, sementara Syaikh Marwan berdiri di sisi kanan dengan wajah menyala oleh keyakinan. Di tengah ruangan, kendi tanah liat itu telah diletakkan di atas meja marmer, masih tertutup rapat oleh kain hitam. "Abu Nawas," kata Raja, "Syaikh Marwan menuduhmu memperdayaku. Ia berkata kendi ini bukan berisi api neraka, melainkan tipu daya manusia. Apa jawabanmu?" Abu Nawas menunduk dalam, lalu menjawab lembut, "Ampun tuanku, jika tipu daya dapat menipu Baginda, maka itu bukan salah hamba, melainkan kelebihan Baginda yang mudah percaya." Syaikh Marwan mengerutkan kening. "Lihatlah, tuanku, ia bahkan tidak menyangkal. Izinkan hamba membuka kendi itu di hadapan semua orang." Raja mengangguk. Syaikh Marwan melangkah maju dengan percaya diri, membuka kain hitam yang menutup kendi. Asap tipis segera keluar, berbau hangus seperti pasir terbakar. Ia mendekatkan wajahnya ke lubang kendi, dan seketika menjerit, "Ah! Panas! Panas sekali!" Ia menjatuhkan kendi itu ke lantai. Isinya tumpah, beberapa batu hitam kecil, masih beruap dan mengepulkan asap tipis. Syaikh Marwan melompat ke belakang sambil mengibaskan tangannya. "Tuanku, lihatlah! Batu ini panas membakar kulitku." Ia meletakkan sihir di dalamnya. Abu Nawas maju dengan tenang, memungut sepotong batu yang masih mengepul, dan memegangnya di telapak tangan tanpa sedikit pun mengeluh. "Tuanku," katanya sambil tersenyum, "apakah hamba terlihat terbakar?" Raja tertegun. Syaikh Marwan membelalak. "Bagaimana mungkin engkau tak panas memegangnya?" Abu Nawas menatapnya dengan pandangan yang teduh namun tajam. "Sebab panas batu ini hanya membakar mereka yang hatinya penuh amarah. Hamba hanya memegang batu, sedangkan Syaikh memegang prasangka." Ruang istana terdiam. Raja menatap Abu Nawas lama sekali, lalu tertawa perlahan. "Abu Nawas, mulutmu selalu menyalakan api, tapi api itu tak pernah membakar, hanya menyinari." Abu Nawas menunduk rendah. "Ampun, tuanku.
Tiada sihir yang hamba gunakan. Hanya pengetahuan tentang panas yang tersimpan di batu gurun. Tapi bila di tangan orang yang serakah, panas itu berubah jadi siksaan. Sedangkan di tangan orang yang tenang, ia hanyalah kehangatan. Syekh Marwan menunduk. Wajahnya merah menahan malu. Hamba hanya ingin memastikan kebenaran, tuanku. Raja mengangkat tangan. Dan engkau telah memastikan bahwa yang terbakar bukan batunya, melainkan kesombonganmu sendiri. Suasana balairung berubah menjadi tawa. Para pengawal menunduk, menahan senyum, sementara Abu Nawas memungut kembali batu-batu itu, memasukkannya ke kendi, lalu berkata lembut. Api neraka memang tak dapat dimiliki, tuanku. Ia hanya muncul bila manusia mengundangnya dengan amarah, dengki, dan prasangka. Maka biarlah kendi ini tetap tertutup, agar panas dunia tidak keluar tanpa sebab. Raja mengangguk. Engkau benar, Abu Nawas. Kadang yang paling membakar bukan api neraka, melainkan hati manusia yang merasa paling benar. Malam itu, setelah keluar dari istana, Abu Nawas berjalan di jalanan Baghdad yang mulai sepi. Ia menatap langit, tersenyum pada bulan, lalu berbisik. Iblis pasti tertawa malam ini, sebab yang terbakar bukanlah neraka, tapi kesombongan manusia. Dan di kejauhan, angin gurun berhembus pelan, seolah ikut tertawa bersama Abu Nawas yang kembali menang dengan akalnya. Malam itu, Baghdad kembali diliputi ketenangan. Raja Harun al-Rashid telah memerintahkan agar kendi, api neraka, disimpan di ruang perbendaharaan istana, disegel rapat, dijaga oleh 20 prajurit bersenjata tombak dan doa. Namun ketenangan itu ternyata hanya di permukaan. Sebab jauh di pinggiran kota, di antara reruntuhan taman tua yang ditinggalkan manusia, seekor makhluk berwajah hitam legam dan bermata merah bara bangkit dari balik kabut. Dialah iblis yang dulu ditipu Abu Nawas, ketika sang penyair licik itu pura-pura membawa api neraka untuk menakut-nakuti manusia. Iblis itu tertawa getir. Suaranya serak bagai logam bergesekan. Hahaha, manusia itu pandai bersilat lidah. Ia mencuri batu panas dari perut bumi, lalu mengaku itu api neraka. Kini seluruh Baghdad menyebut namanya, Abu Nawas, Abu Penipu. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan hawa panas menyebar ke segala arah. Baiklah, wahai manusia cerdik, kau menipu iblis sekali, tapi takkan menipu 2 kali. Esok aku akan menagih keistaanmu, di hadapan rajamu sendiri. Keesokan paginya, istana Baghdad geger. Para penjaga berlari pontang-panting, sebab dari gerbang utama tampak asap hitam pekat menggulung di udara, diiringi suara tawa menggelegar yang mengguncang ubun-ubun. Aku datang menagih janjimu, Abu Nawas. Suara itu menggema di seluruh istana, membuat burung-burung beterbangan dan kuda-kuda meringkik ketakutan. Raja Harun al-Rashid keluar ke balkon, wajahnya tegang. Siapa berani mengacau istanaku? Dari tengah asap itu muncullah sosok tinggi besar, bertanduk melengkung, dengan mata merah menyala. Aku iblis dari lembah Barzah. Aku datang mencari Abu Nawas yang mencuri api neraka dariku. Para pengawal gemetar. Sebagian jatuh berlutut sambil berzikir. Raja menatap Ja'far, lalu berbisik. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang tahu apa ini permainan atau bencana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah tenang seperti biasa. Ia mengenakan jubah lusuhnya, membawa tongkat kayu, dan wajahnya tampak seolah tak terkejut sedikit pun. Ampun, tuanku, katanya sambil menunduk. Hamba dengar ada tamu dari lembah panas datang mencari hamba. Raja menunjuk ke arah makhluk hitam itu. Abu Nawas, benarkah engkau pernah berurusan dengannya? Iblis itu meraung. Ia berjanji padaku. Ia akan mengembalikan api neraka yang ia curi, tapi ia malah memperdaya seluruh Baghdad dan menjadikan diriku bahan olok-olok manusia. Raja menatap Abu Nawas tajam. Benarkah itu? Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata pelan. Benar, tuanku. Tapi yang hamba curi bukan apinya, melainkan kebodohannya. Iblis menggeram. Berani engkau mempermainkanku di depan manusia? Sekarang serahkan kembali api neraka itu.
Atau aku bakar seluruh istanamu. Suara tawa Abu Nawas menggema lembut, menembus ketegangan itu. Baiklah, wahai makhluk yang terbuat dari api. Engkau ingin kembali mendapatkan api neraka? Maka tunggulah sebentar. Hamba akan memanggilnya kembali ke dalam kendi. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas mengambil kendi yang dulu disegel di ruang perbendaharaan, lalu membukanya perlahan. Dari dalamnya keluar asap tipis, berbau hangus. Nah, katanya, ini dia api neraka yang kau cari. Tapi, karena api ini hanya bisa dimiliki oleh yang hatinya bersih, aku ingin tahu, apakah engkau sanggup memegangnya tanpa terbakar? Iblis menyeringai. Aku terbuat dari api. Mana mungkin api membakar api? Ia mengulurkan tangannya ke kendi itu, dan seketika berteriak melengking. Panasnya membakar jiwaku. Ia menarik tangannya, dan terlihat kulitnya mengelupas, berubah menjadi asap hitam. Apa yang kau lakukan, manusia licik? Batu itu bukan api neraka, itu cahaya dari surga. Abu Nawas menunduk sopan. Ampun, wahai makhluk barzah, engkau lupa, neraka diciptakan dari api, tapi surga dari cahaya. Maka barang siapa membawa cahaya ke dalam kegelapan, niscaya iblis tak tahan dekat dengannya. Iblis menatapnya dengan amarah bercampur ngeri. Engkau memperdaya daku 2 kali, Abu Nawas. Tapi ingat, tak ada manusia yang menipu iblis tanpa bayaran. Ia menghilang dalam pusaran asap, meninggalkan bau belerang dan panas yang perlahan menghilang bersama suaranya. Setelah keadaan tenang, Raja memandang Abu Nawas dengan heran sekaligus kagum. Abu Nawas, apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Abu Nawas menatap kendi itu, lalu menutupnya perlahan. Hamba hanya memantulkan cahaya, tuanku. Cahaya itu datang dari hati orang yang jujur. Dan seperti tuanku tahu, iblis paling takut pada kejujuran, sebab ia sendiri tak memilikinya. Raja mengangguk lambat, lalu tertawa lega. Abu Nawas, engkau bukan hanya bijak, engkau musuh iblis dan kawan akal sehat. Dan seluruh istana pun bersorak. Namun di mata Abu Nawas, tampak sinar sendu yang tak banyak disadari orang. Sebab ia tahu, setiap kali menipu iblis, sebagian kecil nuraninya juga ikut terbakar. Beberapa hari berlalu sejak peristiwa menggemparkan itu. Baghdad kembali tentram, pasar-pasar ramai, dan rakyat bergembira karena iblis telah terusir oleh kelicikan Abu Nawas. Namun di satu sudut kota, di sebuah rumah kecil di tepi sungai Tigris, Abu Nawas duduk sendirian di bawah lampu minyak yang redup. Ia menatap kendi tanah liat yang kini dingin, benda sederhana yang telah mengguncang seluruh Baghdad. Asap dan panasnya telah sirna, tapi bayangan kejadian-kejadian itu masih menari di pelupuk matanya. Aku telah menipu iblis, gumamnya lirih. Tapi apakah aku sungguh lebih suci darinya? Ia menyesap segelas air, lalu tersenyum getir. Dalam keheningan itu, terdengar suara lembut dari arah pintu. Seorang lelaki tua berjubah putih masuk perlahan. Wajahnya teduh, langkahnya ringan. Assalamualaikum, wahai Abu Nawas. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas. Siapakah gerangan yang datang malam-malam begini? Hanya seorang pengembara yang ingin bertanya tentang api neraka yang engkau bawa ke istana. Abu Nawas memandangnya lekat. Engkau datang terlambat, orang tua. Api itu telah padam. Ah, kata sang pengembara sambil tersenyum samar. Api sejati tak pernah padam, wahai anak manusia. Ia tak hidup di kendi, tapi di hati. Abu Nawas terdiam. Ia menatap lelaki itu lebih saksama. Namun matanya terasa berat, dan pikirannya bergetar seperti disapu angin padang pasir. Siapa engkau sebenarnya? Aku hanya saksi, jawab lelaki itu lembut. Saksi dari setiap api yang dinyalakan oleh amarah dan kesombongan manusia. Engkau menipu iblis, Abu Nawas, tapi api yang kau kalahkan di luar masih bisa menyala di dalam dirimu. Abu Nawas menunduk lama sekali. Mungkin benar kata Tuan. Aku menipu demi kebenaran, tapi mungkin di situ pula aku tergelincir. Sebab menipu, walau untuk kebaikan,
tetaplah menyalakan nyala kecil di hati. Lelaki tua itu tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Tak mengapa, wahai penyair cerdik. Api yang kau sadari adalah api yang bisa kau padamkan. Neraka yang sejati ialah ketika manusia tak lagi sadar bahwa dirinya sedang terbakar. Lalu sosok itu bangkit berdiri, melangkah menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata pelan, "Bila suatu hari engkau kembali menipu iblis, pastikan yang terbakar bukan hatimu sendiri." Ia pun lenyap di balik malam, seolah angin membawanya pergi. Abu Nawas termenung lama, memandangi kendi itu sekali lagi. Ia mengangkatnya perlahan, lalu berkata lirih, "Wahai kendi tua, engkau telah membawa panas, asap, bahkan kebohongan. Tapi hari ini, aku tahu, api yang paling berbahaya bukan di dalammu, melainkan di dalam diriku." Ia lalu berjalan ke tepi sungai. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia menenggelamkan kendi itu ke dalam air. Riak kecil menyebar, dan kendi tenggelam pelan, seperti rahasia yang dikembalikan ke bumi. Abu Nawas berdiri memandang arus yang berkilau. "Api neraka padam oleh air kesadaran," bisiknya. "Dan air itu hanya mengalir bila manusia mau merenung." Ia pun tersenyum. Senyum kecil seorang penipu yang akhirnya menipu dirinya sendiri untuk belajar rendah hati. Dari kejauhan, suara azan subuh menggema. Abu Nawas menatap langit yang mulai berwarna keperakan, lalu berucap pelan, "Ya Allah, jadikanlah akalku penerang, bukan bara. Sebab api neraka tak diciptakan untuk ditakuti, tapi untuk dihindari oleh yang sadar."